Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Rau masih bersama Sri pastinya di malam hari ini, tentunya di edisi 12 November 2021 dan di formasi pukul 20:12 menit. Dan seperti biasa, ini hari Jumat ya. Di malam ini kita ada talk show hukum seperti biasanya. Dan kali ini kita akan membahas tema masih sama ya kayak 2 minggu yang lalu, yaitu tentang kepailitan dan juga PKPU. Baik, kalau gitu di Studio FM sudah hadir narasumber kita dan saya ingatkan untuk Anda untuk segera bergabung di live Facebook kita ataupun live Instagram kita di @rawfm Padang Sidimpuan dan juga di @raw Padang Sidimpuan. Anda juga bisa menanyakan pertanyaan seputar tema kita di 082294 kali 6105, baik itu dari via chat WhatsApp, telepon ataupun SMS, dan juga telepon dari 25394. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, dengan Bang Samsuri Azhari ya, rekan Rau. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Nah, hari ini kita masih membahas tema 2 minggu yang lalu ya, Bang ya. Iya, Tapi betul ini sekali. edisi kedua ya ceritanya. Iya. Oke, baik. Kenapa masih Abang memilih membahas tema ini untuk Jumat ini? Ya, karena memang 2 minggu yang lalu mungkin masih sebatas pengantarnya saja ya kan. Bagaimana prosesnya? Saya rasa menarik kalau kita bahas malam hari ini. Oke, baik. Nah, kemarin juga 2 minggu lalu ada juga yang bertanya ya sampai habis waktu ya. Iya. Oke, nah kalau gitu mengenai PKPU ya Bang, kemarin sempat nggak sih dibahas soal PKPU bisa terjadi? Ya, itu dia. Kemarin kan kita bahas mengenai di mana diatur, kemudian bagaimana syarat-syaratnya, lalu macam-macam kreditur gitu kan. Nah, untuk mengulangi bagi mungkin yang 2 minggu lalu tidak mengikuti kan, bahwasanya pilot ini adalah suatu sita umum yang dilakukan oleh kurator terhadap harta debitur untuk menyelesaikan atau mengurusi tagihan kepada kreditur kan gitu. Jadi sedangkan PKPU ini adalah suatu penundaan kewajiban pembayaran hutang. Nah, kalau minggu lalu saya bercerita bahwasanya proses pilot itu tidak menjamin dalam hal jumlah utang itu dibayar. Apalagi misalnya jumlah aset daripada perusahaan itu tidak mencukupi. Itu kurang lebih kekurangan daripada pilot ini kan. Sehingga untuk menyelesaikan suatu persoalan antara kreditur dan debitur dalam hal kepastian terhadap tagihan pembayaran sebenarnya lebih kepada PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang ini. Tapi di sisi lain bahwa PKPU ini juga tentu mempunyai kelemahan ya. Yang mana misalnya kelemahan itu jangka waktu ini terlalu singkat. Misalnya si debitur hanya diberikan kesempatan untuk membuat proposal penawaran terhadap perjanjian utang piutang itu hanya dalam waktu 45 hari. Apalagi misalnya jumlah krediturnya itu misalnya lebih dari satu atau banyak. Nah, ini kan muncul persoalan sehingga debitur terpaksa untuk membuat suatu proposal penawaran yang hanya untuk menyenangkan daripada si pihak kreditur ini saja tanpa memperhatikan sisi kemampuan daripada si debitur itu, sehingga ke depan
mungkin pasti akan muncul persoalan lagi kan. Jadi ya sebenarnya ini hampir sama saja seperti kasus utang piutang misalnya ya dalam perkara perdata umum. Itu seringkali misalnya dibuat suatu perjanjian, eh, jadi karena misalnya ada tekanan atau tuntutan harus ada misalnya tawaran daripada si yang berutang ini, sehingga si debitur ini atau orang yang berutang ini menyampaikan hal-hal yang sebenarnya dia tidak sanggupi. Contoh misalnya, katakanlah misalnya utangnya contohnya 100 juta misalnya. Oke, saya akan cicil 10 juta per bulan. Sementara dari sisi kemampuannya dia tidak sanggup sebenarnya. Iya. Begitu juga sebaliknya, si pihak yang berpiutang ini atau yang memberikan pinjaman ini seringkali itu apa namanya membuat apa cicilan-cicilan itu terkadang harus tinggi tanpa harus memperhatikan daripada sisi kemampuan si si kreditur kan si debitur kan. Nah, sehingga mungkin 1 2 bulan akan berjalan tapi tidak menutup kemungkinan pada bulan-bulan berikutnya maka akan muncul lagi persoalan baru. Nah, jadi hampir sama dengan proses PKPU ini ketika misalnya kita berbicara proses PKPU, karena jangka waktu tadi yang hanya diberikan 45 hari untuk menyiapkan suatu proposal yang kemudian saya rasa itu waktunya terlalu singkat sehingga tidak betul harus diberikan kesempatan waktu agar memang si debitur ini mampu memperhitungkan secara matang kira-kira kemampuan sesuai apa namanya finansialnya atau penghasilannya sehingga ke depan tidak akan muncul lagi persoalan-persoalan baru. Nah, itu dia kurang lebih kekurangan daripada si PKPU ini. Nah, kemudian kita akan berbicara proses. Nah, kemana sih misalnya gugatan pilot itu akan diajukan? Nah, gugatan pilot itu diajukan pada pengadilan niaga. Nah, itu biasa berada di ibu kota provinsi. Misalnya kalau katakanlah kita di Kota Padang Sidimpuan, ketika mengajukan gugatan pilot terhadap suatu perusahaan yang bergerak di Kota Padang Sidimpuan, maka harus kita ajukan ke pengadilan. Nah, setelah misalnya kita mengajukan itu dengan syarat yang telah saya sampaikan minggu yang lalu, ada utang, kemudian krediturnya lebih daripada 2, dan ada utang yang sudah jatuh tempo yang belum dibayarkan minimal 1. Nah, ketika syarat itu sudah terpenuhi, maka kita akan ajukan ke pengadilan untuk diajukan permohonan pilot. Nah, ketika syarat itu sudah terpenuhi, maka hakim akan menjatuhkan pilot. Nah, setelah putusan itu menjatuhkan pilot, maka di situ hakim akan menunjuk kurator dan seorang hakim pengawas di dalam hal untuk mengurusi daripada si utang piutang ini. Nah, setelah putusan itu dinyatakan valid oleh pengadilan, maka hak untuk mengurusi daripada perusahaan itu yang tadinya misalnya berada di bawah kekuasaan misalnya direktur, maka setelah dinyatakan valid, maka kekuasaan itu akan jatuh kepada tangan kurator. Nah, biasanya setelah itu kurator akan menyita berbagai macam aset-aset daripada si perusahaan pilot ini. Nah, kemudian dia juga akan membuat pengumuman di surat kabar dan menyatakan bahwasanya perusahaan ini telah pilot, sehingga ketika misalnya ada kreditur lain di luar tersebut bisa melaporkan gitu. Nah, setelah itu maka si kurator ini akan mengadakan yang namanya rapat kreditur. Nah, rapat kreditur ya sebenarnya biasa saja dalam hal
manfaat atau kegunaan rapat kreditur ini adalah untuk mencocokkan atau mengklarifikasi jumlah-jumlah utang daripada si kreditur. Jadi di samping mengumpulkan aset daripada daripada si perusahaan pilot, kemudian si kurator ini juga akan mengumpulkan, berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan seluruh kreditur yang berkaitan dengan perusahaan ini. Nah, setelah misalnya ini sudah terkumpul, aset sudah diketahui, kemudian si kreditur pun sudah jumlah segala utang piutang juga sudah diketahui, maka tentunya akan penyelesaian dalam hal pembayaran. Nah, biasanya aset-asetnya ini akan dilelang, kemudian untuk dijadikan dana cash atau uang untuk sebagai pembayaran kepada kreditur. Nah, seperti pertanyaan minggu lalu, bagaimana kalau misalnya jumlah aset itu tidak sebanding dengan jumlah utang misalnya. Makanya dari hal itu disitulah si kurator ini akan menyelesaikan berdasarkan profesionalnya. Karena jumlah kreditur itu kan dibagi atas 3. Ada yang namanya kreditur preferen. Maka kreditur preferen ini merupakan suatu yang harus diutamakan. Nah, apa saja itu? Termasuk misalnya utang pajak, termasuk misalnya gaji-gaji pegawai yang belum dibayarkan. Kemudian misalnya ketika ini tutup, maka termasuk hak-hak yang harus didapatkan dari si pegawai ini ketika harus di PHK. Nah, juga termasuk honorarium daripada si kurator itu sendiri, maka itu juga diambil daripada aset daripada si debitur ini. Nah, kemudian setelah ini selesai, muncul kepada diselesaikan kepada si kreditur separatis. Nah, kalau si kreditur separatis ini kan sebenarnya dia sudah mempunyai jaminan. Justru sebenarnya si kurator harus menyelesaikan ketika misalnya jaminan ini nilainya lebih tinggi daripada utang, sehingga untuk sebagai tambahan pembayaran daripada apa ini kan. Tapi ya kalau misalnya jumlahnya hutang dengan jaminan itu sesuai, tentu itu tidak ada persoalan kan, karena si kreditur separatis ini pun tentu dia tinggal mengeksekusi daripada daripada hak jaminan yang telah dipegangnya kan, misalnya hak fidusia atau hak. Jadi dia tinggal mengeksekusinya itu saja karena sudah ada jaminan. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah kreditur konkuren. Nah, kreditur konkuren ini adalah kreditur yang mempunyai misalnya perjanjian tetapi tidak ada jaminan. Nah, itu tentu sisanya lah yang dibagi-bagikan kepada kreditur konkuren ini. Nah, kurang lebih begitu. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan perdata umum kan. Kalau misalnya perdata umum, ya misalnya sudah putus, misalnya dikatakan si A melakukan PMH atau wan prestasi, kemudian selanjutnya maka kita akan mengajukan sita eksekusi misalnya. Sedangkan dalam hal pilot, maka itu diselesaikan oleh si kurator. Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan dari Azhari di Jambi. Apakah sanksi administratif yang berupa denda dijatuhkan oleh suatu instansi wajib didahulukan pembayarannya dari piutang preferen dan piutang konkuren? Mohon disebutkan dasar hukum yang mendasarinya. Maksudnya bisa diulangi pertanyaannya? Oke. Apakah sanksi administratif yang berupa denda
yang dijatuhkan oleh suatu instansi wajib didahulukan pembayarannya dari piutang preferen dan piutang konkuren. Oke. Jadi itu justru apa namanya? Eh, justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya bahwasanya yang paling diutamakan itu adalah apa namanya? Kreditur preferen. Jadi kalau misalnya kreditur preferen itu tentu yang dibicarakan di situ misalnya pajak, itu Iya, kan jelas, iya. tentu tentu termasuk misalnya dengan denda-dendanya. Jadi yang diklasifikasikan itu sebenarnya bukan terkait dengan pokok atau denda, tetapi diklasifikasikan terkait dengan dia itu termasuk dalam kreditur yang mana gitu kan? Apakah dia kreditur preferen atau diakah kreditur separatis atau konkuren. Nah, sifatnya begini, kalau misalnya dia adalah kreditur eh, separatis, dia kan sudah memegang hak jaminan. Jadi tentu hak jaminan itu sudah merupakan bagian daripada pelunasan jika ada bunga. Jadi itu sudah secara otomatis kan, karena ketika misalnya hutang tidak dibayar, maka dia tinggal mengeksekusi jaminan ini saja. Nah, kalau misalnya dia merupakan suatu kreditur konkuren, maka jangankan bunga, jangankan berbicara bunga, berbicara pokok saja dia masih dalam klasifikasi lapisan ketiga. Ya, kalau misalnya asetnya masih mencukupi untuk membayar bunga, tentu itu akan dibayarkan kan. Tetapi ketika misalnya asetnya tidak mencukupi, maka dia masih berada di posisi ketiga. Misalnya aset hanya 10.000 contohnya. Sedangkan kreditur preferen dan kreditur separatis misalnya sudah habis 10.000 ini. Ya, makanya itu sudah menjadi resiko siapa ini, si kreditur konkuren ini. Karena ya, tidak ada lagi aset yang harus dibayarkan kepadanya kan. Sehingga dia hanya bisa apa namanya? Tidak ada lagi saya rasa upaya hukumnya karena perusahaan pun sudah tutup kan begitu. Jadi jangankan bunga, kok pun istilahnya kembali sudah sangat syukur sekali ketika berbicara kredit ini. Dan banyak sekali itu kejadian bahwasanya kreditur-kreditur konkuren ini tentu yang tidak mempunyai jaminan ini eh, tidak terselesaikan. Tapi kan seperti apa namanya sifatnya itu karena memang dia sudah tidak ada jaminan misalnya, biasanya nilainya itu relatif kecil dibanding kreditur separatis. Tentu yang sudah mempunyai nilai tinggi, makanya dia membuat perjanjian itu dengan jaminan. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Nah, bisa nggak sih Bang seorang kreditur aja menjadi pemohon PKPU? Ya, sama halnya dengan kreditan, bahwasanya PKPU itu boleh diajukan oleh si debitur maupun si kreditur. Tapi kan lazimnya begini, kalau kita berbicara dari pengertian bahwasanya itu kan merupakan suatu penundaan pembayaran kewajiban pembayaran hutang. Maka sebenarnya dari segi keinginan tentu lebih besar keinginan daripada si pihak debitur ketimbang daripada si pihak kreditur ini. Karena kalau pihak kreditur rasionalnya tentu dia ingin hutang itu segera dibayarkan, bukan ditunda. Sementara kalau si debitur mungkin karena pertimbangan daripada bunga terus meningkat gitu kan, atau dia takut ketika mendapat gugatan pailit, maka dia terlebih dahulu mengajukan PKPU itu untuk
melakukan penundaan Mm-mm. pembayaran terhadap hutang-hutang yang dimilikinya terhadap kreditur. Nah, biasanya dalam proses itu dia akan membuat suatu namanya proposal penawaran tadi. Apakah misalnya penambahan jangka waktu ataukah pengurangan cicilan dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih itulah gambarannya. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita break dulu sebentar, rekan Rau. Jangan kemana-mana. Untuk Anda yang masih punya pertanyaan, boleh silahkan bergabung dengan kita di via WhatsApp ataupun telepon kita di 0822 9 4 kali 6105. Dan stay tune terus. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda dan tentunya bersama Bang Samsuri Azhari di Talkshow Hukum dengan tema Hukum Kepailitan dan PKPU edisi kedua ya. Baik, tadi pas kita break udah banyak banget pertanyaan ya. Nah, kita ke pertanyaan dulu ya Bang ya. Ya, boleh. Oke, ini ada dari Lia, katanya mengapa penundaan kewajiban pembayaran utang dapat terjadi? Jika misalnya si penghutang menghilangkan jejak, apakah tindakan si pemberi hutang? Dan apakah mengikhlaskannya begitu saja atau bagaimana? Oke, saya jawabin dulu ya. Nah, kalau kita misalnya tentu berbicara perusahaan ya, PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, tentu sebenarnya itu hampir tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Karena dia kan bersifat perusahaan ya, si debitur. Jadi bakalan sulit ketika dia berbicara lari, karena tentu dia mempunyai aset kan. Iya. Nah, dia tidak mungkin bisa begitu saja meninggalkan asetnya, atau bahkan pasti dia lebih nilai aset yang ditinggalkan ini mungkin akan lebih tinggi daripada jumlah tagihannya ini kan. Nah, makanya dia akan tetap memaksimalkan atau mempertahankan si usahanya ini. Nah, lalu bagaimana misalnya ketika itu berbicara tentang hutang pribadi antara orang perorangan. Nah, kalau dia hutang pribadi, memang sangat sulit ya ketika berbicara ketika orang yang berhutang itu lari. Tapi sebenarnya di dalam Undang-Undang KUH Perdata itu terjawab sebenarnya. Terjawabnya di mana? Melalui pasal 1131. Artinya di situ si orang yang berhutang itu mempunyai kewajiban sampai kapanpun, termasuk harta yang ada atau harta yang akan ada. Nah, artinya hutang ini tidak ada kadaluarsanya. Jadi ya misalnya ketika pada saat misalnya orangnya kabur, tentu kita akan berusaha untuk mencari sampai ketemu gitu kan. Nah, ketika misalnya eh, apa namanya eh, mungkin ketemu 10 tahun lagi gitu atau 20 tahun lagi gitu kan, baru berjumpa lagi, maka itu masih ada hutang itu. Karena hutang itu tidak akan pernah terhapus begitu saja kecuali orang-orang itu meninggal dunia. Bahkan dalam agama pun kalau misalnya terkait dengan hutang ini ya seyogianya itu diselesaikan oleh ahli warisnya kan gitu. Tapi secara hukum perdata bahwasanya utang itu itu tidak ada jangka waktu, dan kemudian untuk pembayaran utang itu termasuk terhadap harta yang kita miliki hari ini, termasuk dengan harta kita yang akan datang. Misalnya contohnya begini, si A mempunyai utang kepada si B. Nah, di posisi hari ini si A ini tidak mempunyai aset. Nah, tapi 10 tahun ke depan misalnya, atau ketika misalnya penghasilan si A ini dikumpul-kumpul misalnya, bisa untuk menyelesaikan utang ini kan. Jadi itu sudah termasuk gitu. Atau misalnya 10 tahun lagi dia mempunyai aset gitu kan, 10 tahun lagi kita gugat, tidak masalah. Karena tidak ada jangka waktu seperti misalnya hal dalam pidana. Kalau pidana kan ada misalnya daluarsa daripada suatu perbuatan pidana. Jadi ketika melewati waktu itu, maka
dia misalnya tidak bisa lagi menuntut gitu kan. Tapi kalau dia hutang itu tidak ada jangka waktunya. Jadi selama dia misalnya hilang, ya kita berusaha untuk mencari. Nah, tapi sampai ketemu, ketika misalnya ketemu, barulah kita ajukan eh, gugatan itu. Oke, baik, sudah terjawab ya untuk Lia. Dan ini kita ada satu pertanyaan lagi. Dia nggak ngasih nama ya. Pertanyaannya, apakah BUMN dapat dipilotkan? Ya, sebenarnya semua perusahaan itu bisa saja dipilotkan, termasuk BUMN. Hanya saja pemohonnya itu berbeda. Kalau dia BUMN, pihak pemohon itu harus dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kalau misalnya dia asuransi, reasuransi, BUMN, perusahaan pensiunan gitu kan. Yang itu pihak pemohonnya itu harus Menteri Keuangan. Kalau misalnya debiturnya itu adalah bank, maka pihaknya itu yang mengajukan harus Bank Indonesia. Sedangkan kalau misalnya perusahaan itu perusahaan bursa efek, clearing dan lain sebagainya, maka yang pihak pemohon itu harus pengawas pasar modal. Jadi boleh-boleh saja, baik BUMN atau perusahaan umum. Oke, nah untuk aspek-aspek hukum apa aja sih yang perlu diperhatikan atau terkait pada peristiwa kepailitan BUMN nih Bang? Iya, sebenarnya kalau bicara aspek hukum tentu harus mengacu kepada syarat daripada pilot itu kan. Apa yang kita yang telah kita bahas 2 minggu lalu. Jadi kan pertama ya, ketika sepanjang syarat itu sudah terpenuhi, maka si pihak kreditur ini sudah bisa mengajukan pilot. Misalnya jumlah krediturnya itu sudah lebih dari 2 orang. Kemudian di antara beberapa kreditur itu ada salah satu hutang yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayar gitu kan, atau sudah bisa ditagih ya, tetapi si perusahaan ini belum membayarnya. Maka ketika syarat ini sudah memenuhi, maka secara aspek hukum sudah bisa diajukan pilot gitu kira-kira. Oke, nah soal debitur nih ya Bang, bagaimana sih kedudukan hukum debitur setelah pilot dalam mengelola harta? Sisa kepailitan nih, harta sisa kepailitannya. Terus setelah dibayarkan kepada kreditur, apakah mungkin seorang debitur dapat dijatuhi putusan pilot 2 kali pada masa yang akan datang? Oke, jadi begini, seperti yang pernah saya sampaikan 2 minggu lalu, nah itu merupakan suatu konsekuensi hal yang sangat ditakuti oleh seorang debitur ketika perusahaannya dinyatakan pilot. Apa itu? Maka ketika perusahaannya dinyatakan pilot, maka dia tidak akan mempunyai wewenang lagi untuk mengurusi atau mengurusi lah istilahnya, atau bertindak hukum terhadap si perusahaan ini karena sudah berada di bawah pengampuan atau kekuasaan daripada si kurator. Ya, jadi dia tidak tidak bisa apa-apa lagi kan gitu. Jadi termasuk misalnya apakah bisa seorang perusahaan itu diajukan pilot 2 kali? Saya rasa itu sangat mustahil sekali, atau mungkin belum pernah saya dengar ada peristiwa seperti itu. Karena begini, ketika misalnya dia dinyatakan pilot, biasanya memang itu jumlah asetnya itu tidak akan pernah lebih atau tidak bisa lagi untuk membangun yang namanya usaha itu, atau 95% atau bahkan lebih 99% ketika dinyatakan pilot itu perusahaan akan tutup. Jadi bagaimana mungkin dia melakukan tindakan hukum lain lagi? Tapi ada perusahaan misalnya di tingkat pengadilan niaga dia diputus pilot, tetapi dia mengajukan kasasi
Nah, mengajukan kasasi, maka di tingkat kasasi misalnya pilotnya dibatalkan. Tapi ketika perusahaan pilot sudah dinyatakan pilot, kemudian asetnya semua sudah dijadikan budal harta pilot, budal harta pilot ini juga sudah diselesaikan kepada seluruh kreditur. Saya rasa sisa asetnya ini sangat tidak mungkin untuk mendirikan usaha itu lagi. Karena rasionalnya begini, kalau misalnya asetnya lebih, pasti si debitur ini tidak akan mau dipilotkan. Maka dia akan memilih jalan untuk menyelesaikan itu kan. Nah, akan menyelesaikan itu tanpa harus dipilotkan. Nah, itu rasionalnya. Tapi karena memang asetnya sudah tidak mencukupi, ya dia pasrah saja. Nah, ada satu pertanyaan. Ketika misalnya si debitur ini atau katakanlah si si direktur misalnya, dia mengetahui bahwasanya perusahaannya akan digugat pilot, atau misalnya pada saat proses peradilan sebelum dinyatakan atau dijatuhi putusan pilot, maka dia misalnya menjual aset-aset daripada si perusahaan ini, atau mengalihkan, atau misalnya menghibahkan kepada pihak lain dalam tanda kutip untuk bermain agar tidak dijadikan sitaan contohnya, atau misalnya kepada kreditur-kreditur yang tidak ada jaminan diberikan benda-benda ini. Tentu ini kan akan merugikan dari pihak kreditur. Jadi untuk menanggulangi persoalan ini, maka di dalam undang-undang kepilotan itu bisa si kreditur ini bisa melakukan suatu upaya hukum yang namanya gugatan aksio paulina. Jadi aksio paulina ini adalah merupakan suatu perbuatan hukum atau gugatan hukum yang dilakukan oleh kreditur kepada si debitur dalam hal jangka waktu 1 tahun sebelum dinyatakan pilot ini, apabila ada suatu tindakan yang patut diduga itu merugikan daripada si kreditur. Bahkan aksio paulina ini tidak hanya dilakukan kepada debitur, bahkan kepada si kurator pun ini bisa diajukan. Jadi misalnya di dalam mengelola aset ini, si kurator itu membuat suatu tindakan yang secara sadar dia patut secara sadar perbuatannya ini merugikan kepada si pihak kreditur. Nah, maka si kreditur ini bisa mengajukan yang namanya gugatan aksio paulina kepada si kurator ataupun si debitur ini. Nah, kurang lebih gitu. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita break dulu sebentar, Bang. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM. Setelah ini kita akan kembali lagi di segmen ketiga, itu penyampaian kesimpulan untuk tema pada malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Oke, baik. Nah, sekarang sudah di menit ke-58 ya, Bang. Boleh disampaikan closing statement kita untuk malam ini? Oke, ya closing statementnya sebenarnya hampir sama seperti minggu lalu ya, bahwasanya aturan ataupun syarat daripada pilot ini dalam undang-undang pilot ini sebenarnya terlalu masih sederhana sekali ya. Jangan sampai orang mengajukan gugatan pilot itu atau pihak-pihak kreditur yang mengajukan gugatan pilot itu bukan untuk menerima pembayaran tagihan hutang, tetapi untuk menutup eksistensi daripada perusahaan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian setidaknya misalnya di dalam undang-undang itu diberikanlah syarat bahwasanya gugatan pilot itu bisa ditempuh ketika misalnya proses PKPU sudah tidak menemukan jalan, atau misalnya proses PKPU sudah dilakukan tapi masih ada persoalan hukum, barulah misalnya boleh mengajukan gugatan pilot gitu kan, agar
agar ya tidak saling timpang tindih lah, kurang Ya. lebih begitu. Nah, yang kedua mungkin terkait dengan jangka waktu dalam proses PKPU ini. Jadi undang-undang sebenarnya itu terlalu apa namanya, waktunya itu terlalu singkat ya ketika berbicara untuk menyelesaikan atau menemukan titik temu. Itu sangat sulit. Bahkan dalam proses perdata biasa saja misalnya bisa sampai berbulan-bulan atau Hmm. berminggu-minggu gitu kan. Dengan berapa kali berjumpa, berdiskusi, bernegosiasi, barulah ditemukan titik temu gitu kan. Nah, apalagi misalnya terkait dengan PKPU antara banyak krediturnya mungkin tidak lebih krediturnya lebih daripada satu. Maka saya rasa jangka waktu 45 hari ini terkesan hanya untuk nanti apa namanya, menekan si debitur ini untuk membuat suatu proposal penawaran agar diterima oleh si kreditur saja Hmm. tanpa mempertimbangkan sisi kesanggupannya. Yang ketika misalnya itu sisi kesanggupannya diabaikannya, maka akan muncul persoalan lagi gitu Ya. kan. Tapi ketika misalnya diberikan waktu yang cukup panjang, maka dia dengan matang-matang memperhatikan sisi kesanggupannya, sehingga ketika proses itu sudah selesai maka mudah-mudahan ke depan tidak muncul lagi persoalan. Sebenarnya hampir sama dengan proses perdata umum ya, Hmm. ketika dalam hal proses mediasi khususnya terkait utang piutang Hmm. terhadap pembayaran. Jadi kita pun misalnya sisi yang memberikan piutang ini harus memperhatikan itu apa sisi kesanggupan Ya. daripada siapa. Jadi jangan kita mematok misalnya nilai yang tinggi Hmm. tanpa kita perhatikan sisi kesanggupannya. Tapi ketika misalnya sudah sisi kesanggupannya sudah didahulukan, maka kita harapkan ke depan tidak muncul lagi persoalan. Ya, kurang lebih begitulah kesimpulan malam hari ini. Oke, baik. Nah, untuk rekan Ro mungkin yang masih punya banyak pertanyaan, mungkin boleh silahkan hubungi langsung Bang Samsuri Ashari SH. Tentunya di 0812 6334 3543, yaitu Kantor Hukum Law Office SBR dan Partners ya. Dan sekali ulangi, hubungi langsung Bang Samsuri Ashari SH di 0812 6334 3543. Baik, kalau gitu jangan kemana-mana. Dan terima kasih untuk Bang Samsuri, selamat malam.